20 Februari 2025 menjadi hari bersejarah karena pertama kalinya kepala daerah di Indonesia dilantik serentak oleh Presiden. Usai dilantik, para kepala daerah dijadwalkan mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah selama 7 hari. Lalu bagaimana persiapan kepala daerah jelang retret? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansarullah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Mahyeldi. Waalaikumsalam, Kami selamat mengucapkan malam. selamat sudah dilantik dan resmi menjadi Gubernur Sumatera Barat periode 2025-2030, Pak Mahyedi. Pak, Terima ini kasih. langsung saja hari ini pelantikan jajaran kepala daerah ini dilakukan secara serentak oleh Presiden untuk pertama kalinya dalam sejarah di Indonesia. Bagaimana Anda memaknai prosesi pelantikan serentak ini, Pak? Ya, alhamdulillah banyak hal yang sebetulnya dengan adanya pelantikan bersama ini, pesan-pesan yang disampaikan. Yang pertama, kita membuktikan bahwa memang Indonesia adalah negara yang besar. Karena pelantikan tadi ada 400-an kepala daerah yang dilantik, yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Mhm. Dan ini memang sejarah baru bagi Indonesia. Dan kemudian alhamdulillah ini menunjukkan kepada dunia bahwasanya Indonesia dalam pelantikan ini menunjukkan akan kekompakan, akan kebersamaan, dan kemudian akan guyupnya antara pusat, provinsi, dan juga kabupaten kota untuk kedepannya. Dan lebih daripada itu adalah tentu adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Presiden kepada kepala daerah yang menyampaikan kepada kita bagaimana kita bersinergi dan bagaimana kita menghargai perbedaan dan kemudian juga untuk kemajuan ke depan perlu kolaborasi. Dan saya kira ini adalah langkah-langkah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa saya insya Allah ke depan Indonesia ini akan menjadi salah satu negara yang akan disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Ya, Pak Mahyeldi, ini terkait orientasi atau retret yang akan digelar di Akmil Magelang ya, tanggal 21 Februari besok sampai 28 Februari. Apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Bapak? Ya, kemarin kita udah dilatih selama 3 hari ya, termasuk juga tadi, karena memang cukup lama juga kita berdiri tadi, dan alhamdulillah teman-teman semuanya bertahan, dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara yang akan retreat besok itu, saya kira sangat siap lah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya di Magelang. Dan kita dan secara pribadi juga ketika saya wali kota dulu, saya juga pernah mengikuti, justru lebih lama lagi. Mhm, Waktu itu 40 hari dengan Lemhanas. Kalau ini lebih kurang 1 pekan ya. mhm. Dan dulu juga perpaduan antara diskusi, kemudian kita menyajikan makalah, dan kemudian juga ada lapangan. Nah sekarang ini untuk itu ada juga dari penyampaian dari para menteri-menteri dan juga kepala badan nantinya sekaitan dengan tupoksi mereka yang perlu kita sinergikan dengan daerah nantinya. Nah, di Ya. samping itu juga tentu dengan adanya retreat ini juga akan bisa lebih memberikan pembekalan-pembekalan kepada kepala daerah. Karena pengalaman kami ketika dilantik tahun 2021 yang lalu, ya itu setelah itu tidak ada sejak pembekalan atau retreat. Nah, Mhm. sebelumnya ada, Ya. bahkan sampai ke luar negeri pada waktu itu. Ya. Dan tentu dengan ini semuanya akan minimalisir permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi pada tahun Ya. 2001, 2008 yang lalu, 2001, 2025 ini tentunya kemudian sebelumnya. Iya, Pak, ini Wamendagri sempat menjelaskan pemerintah pusat punya harapan dengan retret nanti ya, salah satunya menguatkan emosional dan membangun kedekatan antar kepala daerah. Berhubung Bapak sudah berpengalaman sebelumnya, bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Apakah nanti hubungan emosional antar kepala daerah ini akan terjalin melalui retret ini? Bapak melihatnya seperti apa? Benar, itulah yang kita rasakan. Ya, karena memang saya pernah mengikuti hal sama, bahkan waktu lebih panjang waktu itu, dan sampai sekarang masih tetap terbangun komunikasi dengan teman-teman yang seangkatan pada waktu itu. Nah, memang ini salah satu hal yang diharapkan. Di samping itu juga tentu akan menambah wawasan kebangsaan, Mhm. dan kemudian juga apalagi nanti dari menteri-menteri juga akan menyampaikan, Lemhanas juga akan berbagi dengan kita, dan juga diskusi dengan kita, dan tentu ini juga akan ada gambar-gambar tentang Indonesia dan pengembangan keluasan Indonesia ini. Indonesia ini tidak hanya Jakarta saja, tidak Jawa saja, tapi sampai ke Papua. Nah, maksud itu yang masing-masing daerah itu memiliki
permasalahan-permasalahan yang ada. Mhm. Nah, tentu kita harapkan ya, ke depan ini menjadi pertimbangan-pertimbangan dari pusat di dalam melakukan keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan, dan kemudian juga melaksanakan kegiatan-kegiatan ke depan tentunya. Ya. Dan kemudian sampai itu juga tentu juga ini akan menambah ya, semangat kebersamaan di antara kita, karena seperti kami katakan tadi, Indonesia adalah negara besar, ya, dan dari Sabang sampai Merauke. Maka itu tentu negara besar ini harus dibangun secara bersama untuk Mhm. seluruh Mhm. Baik. bupati, wali kota, gubernur, dan kemudian dengan pemerintah pusat nanti. Ya. Pak Mahyildi sejauh ini sudah menerima bocoran agenda rangkaian kegiatan nanti seperti apa? Karena sebagian masyarakat mungkin kepo nih Pak ya. Apa saja yang akan Bapak dan teman-teman kepala daerah nanti dilakukan pada orientasi nanti? Kira-kira apa saja kegiatannya? Ya, jadi ada beberapa kegiatan, itu 2 hari. Pertama, itu nanti kita pembekalan dari Lemhanas. Dan kemudian juga nanti dari seluruh kementerian dan lembaga juga akan menyampaikan program-program dan kegiatan. Nah, samping itu juga ada kegiatan-kegiatan kebersamaan lainnya Mhm. yang akan kita lakukan. Dan ya, mudah-mudahan insya Allah ini akan menjadi bagian yang akan kita saling bertukar pikiran dan Mhm. sekaligus juga memberikan masukan-masukan juga ke pemerintah pusat tentunya, ya, sehingga semuanya rangkaian acara ini akan memberikan masukan kepada bupati, wali kota, gubernur, dan kemudian juga akan dengan dialog Ya. juga nanti kita juga akan tahu, akan kenal bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di daerah. Nah, kita harapkan tentu dengan Ya. adanya dari informasi ini nanti akan ada hal-hal yang terbangun untuk saling bersinergi dan saling menguatkan satu sama lainnya. Ya. Sebagaimana pesan Presiden, Ya. banyak kesempatan, bahwa kita mesti kolaborasi, kita Ya. harus bekerja, kita harus membangun semangat kebersamaan. Saya Ya. kira ini salah satu Pak, ini kegiatan. kita bicara ke depan sedikit. Retret ini juga dilakukan untuk memberikan pemahaman prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional. Nantinya kepala daerah ini akan ikut mengelola anggaran, begitu baik transfer dari pemerintah pusat maupun PAD masing-masing daerah. Ya. Bagaimana Bapak bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Rusemi, akan mengelola keuangan di daerah khususnya Sumatera Barat, supaya tetap Iya, bersih dan profesional? ya, jadi jelas itu memang sudah menjadi semangat yang memang harus kita lakukan dalam pengelolaan pemerintahan, sehingga ini akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia, dan pada saat yang sama juga akan memberikan kepercayaan kepada rakyat. Dan kami kira, karena memang kami bertugas di pemerintah ini semenjak tahun 2004 sebagai wakil ketua DPRD provinsi, kemudian wakil wali kota, kemudian wali kota 2 periode, kemudian ini gubernur yang periode yang kedua. Ya. Dan kami kira ini terjadi karena memang didukung oleh masyarakat dan juga penerimaan masyarakat tentunya. Nah, mudah-mudahan ke depan good dan clean government ini akan bisa kita hadirkan. Ya. Dan samping itu juga dengan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, kesempatan ini menjadi tantangan bagi kita di daerah, dan kita berharap bagaimana tantangan ini menjadi peluang bagi kita di daerah. Dan alhamdulillah kita semenjak kebijakan Perpres nomor 1 tahun 2005 itu keluar, maka kita sudah mendiskusikan banyak hal, dan alhamdulillah karena memang kita Sumatera Barat, satu kekuatan kita ada di perantau. Mhm. Perantau kita itu ada di seluruh Indonesia dan kemudian juga ada di luar negeri. Nah, maksud itu ini menjadi potensi yang mesti kita optimalkan ke depan. Tapi itu juga kita coba memikirkan dan berdiskusikan banyak peluang-peluang Mhm. yang bisa kita lakukan. Seperti kita ke depan memang harus, sebenarnya juga apa yang ditekan oleh DPRD kepada kita, mengoptimalisasikan aset tentunya. Ya. Dan kemudian juga kita mencari ruang-ruang baru dalam rangka untuk pembiayaan di daerah. Mhm. Nah, di antaranya kita sedang merancang, ini sudah berjalan lebih kurang 2 tahun terakhir, itu obligasi dan sukuk. Nah, ini juga akan menjadi alternatif kita dalam rangka untuk pembiayaan daerah. Alhamdulillah, karena memang bank daerah kita, Bank Nagari, termasuk juga bank yang cukup sehat Ya. di nasional, di daerah yang ada di Indonesia, maka ini juga akan menjadi ruang bagi kita dalam rangka untuk membantu pembiayaan-pembiayaan yang ada, yang dibutuhkan oleh daerah, termasuk provinsi tentunya, sehingga Mhm. nanti bisa bersama dengan Bank Nagari. Pada saat yang sama, juga ini kita mengoptimalkan ruang-ruang yang ada di Sumatera Barat. Dan kemarin kita baru mengeluarkan surat edaran, yaitu kepada
pengusaha-pengusaha yang mendapatkan kegiatan di Sumatera Barat, Ya. mereka punya kantor di Sumatera Barat, kemudian Mhm. juga punya rekening di bank daerah, Ya. dan kemudian demikian juga untuk apa yang menang tender juga begitu, sehingga memang ini juga sedikit banyak akan memberikan ruang Ya. eh, peningkatan apa pendapatan ataupun juga Baik. kekuatan fiskal di Sumatera Barat nantinya. Baik, ada efisiensi anggaran juga, tadi juga pendapatan sudah diatur ya, tadi akan mengoptimalisasikan pendapatan daerah dari aset yang ada begitu. Terakhir, ini pertanyaan kecil tapi penting begitu Pak. Rater ini kan Ya, dilakukan dengan maksud membentuk kepemimpinan jajaran kepala daerah untuk bekerja secara mandiri begitu Pak. Nah sekaligus ya. menjadi pelayan masyarakat di daerahnya. Disebutkan oleh Menteri Dalam Negeri sebelumnya, setiap kepala daerah harus mampu mengurus segala keperluan sendiri tanpa seorang ajudan. Bagaimana Bapak menanggapi ini? Ya, saya kira kan memang kepala daerah memang harus mampu, ya, dan kemudian itu dibantu oleh apa kepala-kepala dinas OPD-OPD yang ada di daerah. Nah, termasuk saya kira barangkali mungkin untuk melakukan kegiatan harian, ya, saya kira eh, apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri tentunya suatu hal yang menjadi masukan bagi kita, sehingga ini juga akan memberikan penghematan-penghematan ke daerah. Ya. Dan kemudian juga dari Perpres yang dikeluarkan itu nomor 1 2005 itu kan juga adalah bagian penghematan di belanja. Nah, saya kira tentu apa ketika ada efisiensi dan kemudian juga apa pendampingan-dampingan itu semuanya tentu akan menjadikan kepala daerah lebih Ya. siap lagi, Ya. dan kemudian Ya. di sana akan terjadi penghematan-penghematan. Ya. Jadi kalau di pusat sudah ada efisiensi anggaran, di daerah juga demikian ya Pak ya. Terima kasih banyak Gubernur Sumatera Barat Pak Mahyildi Ansarullah telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Victor.